sebelum kita melakukan supervisi, Ibu nanti datang ke kelas, akan Ibu lihat beberapa poin-poin ya Bu Dia, sesuai nanti apa yang akan Bu Dia rencanakan. Ya, udah bilang ada aktivitas, kemudian instrumen, kemudian tujuan ya. Kira-kira nih Ibu bisa nggak Bu Dia ceritakan itu tujuan pembelajaran ya yang sesuai dengan pembelajaran mendalam ya, level-levelnya itulah Bu Dia gitu. Iya, ini Bu dari tujuannya itu nanti kan ada levelnya nih Bu, ada 3. Jadi ada memahami, ada mengaplikasi dan merefleksi. Nah di memahami ini siswa memahami konsep lah perkalian tentang bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Iya, iya. Jadi kemudian setelah memahami ini anak mengaplikasi. Nah, mengaplikasi mengerjakan soal yang kontekstual lah yang melibatkan perkalian bilangan bulat tersebut. Nah, sesuai dengan tujuannya yang tadi yang dibahas tadi materinya. Dan yang terakhir itu Bu merefleksi. Nah, di merefleksi ya. Iya, di merefleksi ini jadi saya mikir nih strategi apa yang cocok paling membantu mereka supaya dia paham tentang bilangan bulat itu Bu. Perkalian itu. Ya, perkalian. Ada dari semua itu tadi kan sudah untuk 3 tadi itu ya lah. Kemudian sekarang indikator ya atau tujuannya pembelajaran ini, fokus utamanya Bu Dia nanti untuk belajar ini tuh apa Bu Dia? Nah, di sini ada menghasil perkalian 2 bilangan bulat dengan benar minimal 8 sampai 10 soal itu Bu. Juga Bu ada saya ingin menyelesaikan soal cerita. Nah, supaya anak-anak itu berpikir kritis dia, tidak hanya 2 kali 4 misalnya, tapi ada soal ceritanya Bu, supaya numerasinya jalan lah Bu. Jadi literasi jalan, numerasi jalan ya gitu. Siswa juga mampu Bu menuliskan pengalaman belajar mereka nanti dalam jurnal refleksi yang akan saya berikan nanti. Oh gitu. Terus ini Bu Dia nih bisa nggak Ibu tahu nih ya, Ibu tahu masalah 3 aktivitas siswa tadi itu ya Bu Dia, yang Ibu siapkan itu tujuan aktivitas siswa dengan tujuan yang apa tadi Bu Dia? Tujuan pembelajaran tadi ya itu gimana Bu Dia? Ya tadi Bu dengan aktivitasnya itu kan tadi memahami nih. Jadi nanti siswa itu Bu mengamati garis bilangan untuk memahami tanda positif kah dia atau negatif. Nah, itu. Jadi selain memahami, anak-anak itu Bu bisa mengaplikasi. Siswa itu bisa memecahkan soal cerita yang saya ceritakan tadi Bu. Betul. Nah, mungkin nanti dari dalam kelompok-kelompok kecil dia berdiskusi. Dan juga terakhir nanti siswa menulis tentang di jurnal, nanti kan saya akan berikan jurnal tuh Bu. Nah, dia nulis di jurnal itu tentang strategi yang akan mereka gunakan Bu. Oh gitu ya. Bu Dia bagaimana tuh Bu Dia kalau caranya nih? Caranya memastikan kalau aktivitas itu nanti bisa benar-benar selaras dengan ketiga level tujuan tadi Bu Dia. Jadi saya itu sudah memetakan aktivitas langsung nih Bu, tingkat kemampuannya untuk memahami. Saya ini pakai visual garis bilangan tadi Bu di TV interaktif. Jadi nanti untuk mengaplikasikan soalnya secara kontekstual, dan saya juga menyediakan lembar jurnal seperti yang saya sebutkan tadi nih Bu. Jadi ini Bu Dia, instrumen penilaian apa nih? Seperti apa gitu ya instrumen penilaiannya ketika Bu Dia nanti menggunakan atau melalui proses dari setiap level itu Bu Dia? Ya, nanti ada nih Bu, ada lembar cek pemahaman garis bilangan, lembar kerja kelompok untuk soal cerita serta rubrik refleksi Bu. Ada 3 inilah Bu nanti. Oke, sangat tersusun rapi ya. Terima kasih. Oke Bu Dia, ya selamat ya, berhasil sudah observasi. Ini Ibu pengen mendengar ya. Tadi Ibu tuh seru sekali ya, matematika pakai layar IFE, anak-anak heboh gitu ya. Nih Ibu pengen mendengar nih dari Bu Dia sendiri mengenai observasi tadi, gimana itu Bu Dia? Dari observasi tadi nih Bu, sepertinya sudah tergali lah
yang level Level-level tiga level itu itu ya. ya, memahami dan mengaplikasikannya sepertinya cukup baiklah. Anak-anak luar biasa Antusias tadi, sekali Bu. ya. Iya, Pada apalagi saya pelajar. di sini refleksinya beberapa siswa ini luar biasa antusiasnya Iya, tadi, Bu. iya, gitu. Kemudian menurut Ibu nih, apa namanya? Tadi apa 3 ya Bu? Ada Iya. 3 dari tujuan ya. Dari 3 tujuan Ibu itu apakah kira-kira menurut Ibu dia ya itu tercapai atau enggak nih? Alhamdulillah tercapai, Bu. Ya, oh, Tapi sepertinya perlu lebih maksimal lagi Iya. untuk kedepannya. Iya, enggak apa. Aktivis kira-kira nih menurut Budia dari sekian aktivitas ya, aktivitas mana yang menurut Ibu paling berhasil nih? Dari kan tadi nih anak-anak nih banyak yang ini yang ke depan maju nih ya. Ini aktivitas apa yang menurut Budia sendiri? Yang penggunaan garis bilangan tadi, Bu. Oh, Apalagi gitu. kan ini menggunakan EFF kan, Bu. Iya. Jadi dia luar biasa Iya. antusiasnya. Jadi Iya. saya senang banget, Bu. Iya, Rasa iya, gimana betul. gitu. Yang biasanya susah Iya. karena ada layar IFP, Iya, Bu. jadi terbantukan ya. Jadi dia cepatlah nanti memahami. Dari situ tadi kan dia, Bu, cepat memahami konsep yang sudah dipaparkan itu. Iya, Sehingga itu tadi yang 3 level itu, Bu, alhamdulillah bisalah terpenuhi. Iya. Kemudian nih aktivitas mana itu tadi aktivitas mana nih Bu yang paling berhasil itu tadi? Yang penggunaan Penggunaan garis bilangan itu tadi, ya. Bu. Oh, Iya. yang penggunaan garis itu ya. Itu sudah kira-kira sesuai konsep yang Iya, dibikin sudah ya. sesuai, Bu. Iya. Apalagi di Kemudian- luar ekspektasi saya itu, Bu. Artinya saya kira ini anak-anak kurang ini ya kan, kurang antusias efektif, ya. kurang antusias. Ternyata alhamdulillah dengan Setelah- digitalisasi, Iya. maka motivasi dia untuk belajar itu Seneng ya, bahagia gitu. bahagia banget, Bu. Iya, Sesuai itu. dengan pembelajaran mendalam, ya, Bu. ya, itu yang kita harapkan ya, anak-anak belajar itu dengan happy, bahagia, itu enggak tegang. Iya. Matematika biasanya tegang Bu Iya. Dia ya. Bagaimana nih menurut Bu Dia? Dari sekian menurut Bu Dia tadi kan ya alhamdulillah 3 berhasil ya Iya. dari aktivitasnya itu. Nah, kira-kira Bu Dia itu yang menurut Bu Dia yang masih perlu diperbaiki itu yang mana? Tadi kan Bu kan ada saya soal cerita tuh tadi, Bu. Iya. Ingin saya itu kan supaya anak itu terlatih literasi dan numerasinya. Iya. Dan juga anak supaya berpikir kritis. Iya. Toh ternyata anak itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Lebih lama lagi. Iya, mungkin dari situ yang perlu saya perbaiki nanti, Bu. Iya. Kemudian nih untuk rencananya Ibu ini kan masih ada yang perlu diperbaiki. Iya. Nah, rencananya Ibu tuh memperbaiki bagian tersebut dengan bagaimana atau apa rencana Bu Dia untuk memperbaiki yang kurang tadi itu? Iya, maka memecahkan soal cerita itu sepertinya, Bu, supaya anak itu lebih gercep dan langsung berpikir kritis lah dia, Bu. Jadi maunya nanti saya memberikan contoh nih, Bu, langkah-langkah menyelesaikan atau memecahkan soal cerita sebelum dimulai kayak gitu, Bu. Oh, iya. Jadi anak kan mindsetnya sudah terbuka nih. Oh, seperti itu ya cara mengerjakannya. Seperti itu ya. Oke. Nah, tadi saat Ibu menggunakan warna yang berbeda di IFP itu, Iya. kemudian positif, negatif, siswa juga sangat terbantu ya Bu ya. Mungkin Iya. di bagian soal cerita bisa ditambahkan dengan apa tuh namanya Bu? Scaffolding gitu ya. tadi, Bu. Iya. Ya berupa yang tabel-tabel ya, tabel Iya. informasi gitu ya Bu ya. Iya. Bisa juga ya. Gitu. Itu kira-kira bagaimana itu Bu? Nanti akan saya usahakan, Bu, yang di bagian soal cerita itu Mengelolanya ya, Iya. mengelola apa namanya pembelajaran yang lebih apa tadi yang kurang efektif gitu ya. kurang efektif tadi, Bu. Jadi nanti saya minta bersama lagi ya dengan Insya Allah, iya ya sudah berarti enjoy sudah ya. Iya. Iya. Oke, kemudian ada nggak ide dari Ibu untuk mengembangkan kemampuan itu?
kemampuan saya itu kan nanti Bu, yang perlu diperkuat nih untuk pembelajaran yang lebih efektif itu bagaimana nanti saya mengelola waktu dan memberikan contoh penyelesaian soal yang lebih terstruktur lagi nih Bu. Nah jadi saya ini berpikirnya ingin strategi poly problem solving gitu Bu, dan nanti mencoba membuat bank soal yang bervariasi. Jadi anak-anak itu bagus. sudah mahir lah dia tentang beberapa soal, baik itu soal yang pilihan ganda biasa maupun soal cerita. Oke, baik. Terima kasih Bu Yas.